Adinda pasti dipecat. Enggak, nanti saya dipanggil pemeriksa. Diperiksa bang? Enggak, benar kan? Belum pernah diperiksa kan? Ternyata sudah diberhentiin. Dan kalian jangan lupa, banyak yang menampung dia ini. Sudah 7 organisasi advokat. Menawarkan diri sudah. Sama dengan saya dulu 3, dia 7. Dilihat dong, didengar dong dari anggota, masa nggak belajar? Di DPP ada lagi yang telepon Bang Firdaus, saya jadikan ketua provinsi. Bang Firdaus bla bla dengan tawaran. Sampai saya ditunjuk sebagai ketua umum dan akan diadakan kongres. Saking mereka butuh pemimpin seperti saya. Tapi saya bilang tidak. Saya hanya memilih satu saja yang menurut saya serap dengan saya. Akhirnya saya pilihlah Feradi WPI yang diketua umumi oleh saudara Andi SH, SKIKOM dan MKOM. Selamat pagi. Berkaitan dengan rekan seprofesi saya, yaitu Abang Advokat Dr. C.M. Firdaus Oiwobo, SHMH, CFLS, CLA, ALC, CMK. Memang betul, per hari ini tanggal 10 Februari 2025 hari Senin, beliau bergabung di organisasi advokat dan paralegal Feradi WPI. Firdaus Oiwobo telah resmi dipecat dari Kongres Advokat Indonesia. Artinya, beliau sudah tidak menjadi bagian lagi dari anggota organisasi advokat tersebut. Dan bahkan SK-nya sudah dicabut. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah Firdaus masih bisa beracara? Jawabannya tentu masih bisa. Ini dikarenakan ia hanya dipecat dari keanggotaan dalam Kongres Advokat Indonesia, bukan dipecat sebagai lawyer. Karena persyaratannya untuk beracara adalah memiliki BAS, yaitu berita acara sumpah, bukan keanggotaan dalam sebuah organisasi advokat. Dan supaya bisa masih mendampingi klien dan juga masih bisa beracara, maka Firdaus mau tidak mau harus pindah keanggotaannya di organisasi advokat yang lainnya. Dan ternyata Firdaus telah menemukan tempat baru untuk ia berlabuh, yakni di Federasi Advokat Indonesia atau Feradi WPI. Dan itu nanti kita akan lihat dan dengarkan bersama apa konfirmasi dari Ketua Umum Feradi tersebut. Dan dalam video ini juga kita akan melihat bagaimana seorang Rasman Nasution yang membela pengacaranya Firdaus Oiwobo karena dipecat oleh Kongres Advokat Indonesia. Dan sepertinya Rasman tidak tinggal diam, tetapi akan mengadukan hal tersebut ke pihak berwajib. Dan dari Farhad Abbas yang juga adalah musuh bebuyutan dari Rasman maupun Firdaus, mengungkapkan bahwa keputusan untuk dipecatnya Firdaus adalah sebuah keputusan yang tepat. Dan sepertinya ia bangga dan senang karena salah satu rekannya yaitu Acong Latif yang meminta agar Kongres Advokat Indonesia segera memecat Firdaus Oiwobo dari keanggotaannya dan akhirnya terrealisasi. Dan dalam video juga kita akan mendengarkan bagaimana komentar dari para lawyer dan juga tentunya dari para netizen terkait pemecatan Firdaus Oiwobo dari Kongres Advokat Indonesia. Baik, seperti apa keseruannya? Mari kita ikuti video-videonya. Adinda pasti dipecat. Enggak, nanti saya dipanggil pemeriksa. Diperiksa bang? Enggak, benar kan? Belum pernah diperiksa kan? Ternyata sudah diberhentiin. Dan kalian jangan lupa, banyak yang menampung dia ini. Sudah 7 organisasi advokat. Menawarkan diri sudah. Sama dengan saya dulu 3, dia 7. Dilihat dong, didengar dong dari anggota, masa nggak belajar? Kau apa rupanya yang kau buat rupanya di DPPKI kepada anak buah? Jadi saya kira itu dari saya, dan saya menyayangkan, dan jangan takut, jangan gentar. Tapi karena kalian ceroboh yang kedua kali terhadap anggota kalian, maka saya akan laporkan sebagai laporan balik terhadap apa yang kalian lakukan. Hari ini kita membuktikan bahwa proses peradilan di negeri ini sangat bobrok sekali, ya.
di mana ketika kita ingin mengorek permasalahan yang sangat melanggar kesusilaan, tetapi kasus itu dialihkan ke masalah yang lain, yang remeh-temeh. Bahkan kasus remeh-temeh tentang saya naik meja secara nggak sengaja sampai digoreng dan sehingga saya diberhentikan di Kongres Advokat Indonesia. Jam 8 malam saya diberhentikan di Kongres Advokat Indonesia. Jam 5 subuh saya sudah ditelepon oleh 3 organisasi advokat. Di antaranya Pradi Perjuangan, Pradi WPI dan lain-lainnya. Sampai jam 9 tadi banyak yang telepon organisasi advokat mengajak saya bergabung. Dan mereka bilang, "Tolong Bang, masuk di sini, ini posisi Abang. Ini posisi Abang." Akhirnya karena Feradi WPI yang menghubungi saya dengan sungguh-sungguh dan memberikan jabatan saya sebagai ketua DPD Banten di Feradi WPI, akhirnya saya terima. Dan hari ini saya resmi menjadi anggota Feradi WPI. Dan tentang hoak-hoak yang disebarkan oleh Hotman Paris bahwa saya sudah tidak bisa bersidang, suruh belajar lagi ilmu hukum Hotman Paris. Ya, doktornya dari mana dia? Bicaranya ngaco, literasinya nggak jelas, artikulasinya nggak jelas. Suruh debat dengan saya di TV. Semua buka pasal-pasal. Hotman Paris, kau jangan banyak piknik. Utang-utang kau debat di TV. Dari mana dasarnya kau bilang aku nggak boleh bersidang di seluruh Indonesia? Jangan fitnah, ya. Jangan fitnah Hotman Paris. Ya, kau membuat ujaran kebencian dan menghasut orang agar membenci saya. Ya, nanti akan saya buat perhitungan sama kau. Ya. Dan untuk Kongres Advokat Indonesia, khususnya Ketua Umum, saya terima kasih selama ini telah mempercayai saya sebagai anggota Kongres Advokat Indonesia sudah 9 tahun. Untuk jajaran pengurus juga saya minta terima kasih dan minta maaf atas kesalahannya kaitan dengan plus minusnya perjalanan. Saya tidak bisa buka di sini karena saya orang yang sangat berterima kasih pada Kongres Advokat Indonesia. Jadi itu aja, masalah tindakan-tindakan lain nanti akan saya perhitungkan khususnya kepada Hotman Paris. Di DPP ada lagi yang telepon, Bang Firdaus saya jadikan ketua provinsi. Bang Firdaus bla-bla dengan tawaran. Sampai saya ditunjuk sebagai ketua umum dan akan diadakan kongres. Saking mereka butuh pemimpin seperti saya. Tapi saya bilang tidak. Saya hanya memilih satu saja yang menurut saya serap dengan saya. Akhirnya saya pilihlah Feradi WPI yang di ketua umumnya oleh saudara Andi SH, SKIKOM dan MKOM. Gitu. Jadi artinya di sini nggak ada lah yang namanya manusia itu bisa menghujat dan membuli manusia dan menghina manusia. Saya dijatuhkan oleh manusia, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan seketika. Karena apa? Saya yakin ada gium hukum Vox Populi Vox Dei adalah benar. Suara kebenaran adalah suara Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika saya berjalan di kebenaran, Allah akan membantu saya, baik dunia maupun akhirat. Ada rasa marah nggak sih Bang? Ketika ini harusnya kan ada sidang kode etik dulu, tapi mereka justru malah langsung Apa yang saya marahi? Apa yang saya marah kepada mereka? Biarkan aja masyarakat menilai. Menurut mereka saya sudah dipecat dengan tidak hormat. Menurut saya keluar dengan hormat. Kan saya sudah bilang saya keberatan atas pemecat itu. Karena saya mengajari mereka agar bertindak profesional dalam menjalankan organisasi. Tetapi keberatan saya itu saya tuangkan dengan perbuatan saya dengan mengundurkan diri dari Kongres Advokat Indonesia. Dan saya masuk kepada Feradi WPI. Jadi nggak ada pemecatan itu. Kata saya kalau pemecatan itu dengan cara yang benar. Ya hari ini saya mengundurkan diri bukan dipecat. Ya, karena pemecatan itu cacat hukum. Ya. Gitu ya. Jadi tidak profesional. Itu aja. Berarti tim mereka tidak profesional. Ya, dan saran saya kepada KAI, Kongres Advokat Indonesia yang dipimpin oleh Presiden KAI Bunda Siti Jamilah Lubis SH, lindungi organisasi anggotamu, lindungi anggotamu. Kalau begini terus kabur orang pindah, apalagi sekarang multibar. Orang banyak memilih organisasi-organisasi yang jelas, yang mendapatkan perlindungan, ya. Kabur anggota KAI, semua kabur. Saya udah tahu ceritanya, banyak yang kabur. Ya, pindah ke organisasi lain. Oke Oke Bang, terakhir kan hari ini kan kongres di Bandung ya, kalau Ya. tidak salah KAI sendiri. Ada pesan-pesan nggak sih mungkin buat para Semoga anggota? saja terpilih ketua umum yang baru dan ketua umumnya bisa melindungi anggotanya, itu aja.
Kalau ketua umum masih begitu-begitu ya kabur, percaya saya. Hilang KAI masanya, percaya saya. Oke, makasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Saya dijatuhkan oleh manusia, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dihina oleh manusia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Percayalah, ada gium hukum, Vox Populi, Vox Dei. Suara kebenaran adalah suara Allah Subhanahu wa taala atau suara Tuhan. Maka jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Bravo. Fiat Justice Ruat Kulum, pembasmi merdeka. Selamat pagi. Berkaitan dengan rekan seprofesi saya, yaitu Abang Advokat Dr. C.M. Firdaus Oiwobo, SHMH, CFLS, CLA, ALC, CMK. Memang betul, per hari ini tanggal 10 Februari 2025 hari Senin, beliau bergabung di organisasi advokat dan paralegal Fradi WPI. Dan kami sudah berbicara melalui telepon tadi pagi, melalui video call. Memang sempat terjadi kontroversi ya dengan kejadian kemarin. Kami sudah komit bahwa Fradi WPI akan maju bersama, memberi ruang untuk beliau menjadi pribadi yang lebih baik. Artinya begini, tidak ada manusia yang sempurna. Saya pun tidak sempurna. Kita memberi ruang untuk perbaikan diri. Kita memberi ruang untuk memaafkan kesalahan di masa lalu. Dan Bang Firdaus di VC dengan saya sudah memastikan tidak akan terulang lagi kejadian maaf naik ke meja itu, tidak akan terulang lagi. Kekhilafan beliau tidak akan terulang lagi. Dan kami Fradi WPI memiliki konsep keluarga, di mana ketika salah satu anggota keluarga kita salah mungkin, atau luka, atau sedang tersudut, atau sedang terpuruk, atau sedang di bawah, kita balut lukanya, kita koreksi kekeliruannya, tapi lalu kita gandeng. Yuk, bangkit lagi, yuk, maju bareng. Itu pendapat kami. Dan ini kami akhiri dengan ilustrasi ya, di TikTok saya, di video sebelumnya sudah pernah saya bahas. Ini sebuah kertas putih ya, apa yang Anda lihat? Apa? Titik ya, coretan, betul. Kadang-kadang manusia seperti itu. Ketika rekan kita, teman kita melakukan mungkin satu kesalahan, titik ini yang kita ingat dan kita bahas di mana-mana, kita lihat selalu coretannya. Kita lupa putihnya teman kita. Manusia itu ada kebaikannya loh, tidak semua jelek. Ketika rekan kita Firdaus maaf naik di atas meja, dia melakukan coretan dalam hidupnya. Tapi mungkin Anda nggak tahu ketika dia menolong orang cuma-cuma. Ketika dia mungkin memberikan, saya pernah lihat videonya itu, kalau nggak salah dia membantu memberikan tempat tinggal atau rumah ya, pengurusnya itu kalau nggak salah. Bagaimana dia membantu orang dengan cuma-cuma, bagaimana dia melakukan kegiatan sosial yang mungkin nggak ke-expose. Bang Firdaus punya sisi putih. Semua Anda punya sisi putih, sisi kebaikan. Tapi kita juga punya sisi coretan. Nah, manusia cenderung melihat coretan, tapi mari kita belajar melihat putihnya orang lain. Karena kita pun juga punya coretan masing-masing. Kami Fradi WPI memang sadar Bang Firdaus punya coretan di masa lalu. Dia naik meja di persidangan. Kami sadar, kami mengakui itu coretan. Tapi kami belajar melihat, oke, itu masa lalumu, dan kamu mau bangkit lagi, mau maju bareng untuk penegakan hukum di Indonesia. Kamu juga berprofesi, kalau KTA-mu tidak ada, maka kamu tidak bisa bersidang. Bersidang itu maaf bicara dengan dapur ya, dengan mata pencaharian, di mana ada keluarga dari Bang Firdaus juga, bahkan ada pengurus, ada karyawan dari Bang Firdaus, staf yang harus dipikirkan tiap bulannya. Dan itu kami rasa dengan kami terbitkan KTA untuk Bang Firdaus bisa litigasi lagi, maka putihnya ini bisa jalan, dia bisa menjadi saluran kebaikan bagi orang lain melalui profesi dia, officio do nobile. Yang masa lalu kita maafkan, coretan ini kita kembali lihat putihnya Bang Firdaus Oiwobo. Demikian dari Fradi WPI, saya sebagai Ketua Umum Fradi WPI. Terima kasih. Apresiasi buat Kongres Advokat Indonesia. Orang-orang yang melawan saya, yang menghujat saya sebentar lagi, satu persatu akan tamat semua. Boy Cengeng sudah dipecat menjadi pengacara. Mulai hari ini
Kura-kura ninja wajib menanggung biaya koboi cengeng anaknya dan istri-istrinya karena gara-gara membela kura-kura ninja, koboi cengeng dipecat dan tidak akan digunakan jadi pengacara lagi oleh siapa saja di Indonesia. Nggak laku lagi. Dan saya udah ingatkan kau koboi cengeng, suruh minta maaf ke pengadilan, ke hakim. Kamu nggak mau kan? Kamu bilang kamu dapat kuasa dari kura-kura ninja. Kamu bilang kamu ada Tuhan. Bicara Tuhan tapi kamu premanisme, cengeng kamu ya. Tuh, dulu laporan saya inilah titik awalnya kenapa kamu dipecat. Sehingga itu seketika hanya lompat naik kursi di ruang sidang itu membuat koboi cengeng dicopot. Copot jantungnya, copot segalanya gara-gara membela kura-kura ninja. Gak ada gunanya, gue udah bilang. Saya ini orang yang pernah menyelamatkan kura-kura ninja dari penjara. Dia nipu dulu Gubernur Sumatera Utara 1,4 miliar ya, dilaporin. Gue yang laporin. Nangis-nangis tuh suami istri itu. Istrinya nangis-nangis minta suaminya, masih ada anaknya kecil. Akhirnya gue maafin, bayar dia tuh 800 juta ya. Nah dari situlah awalnya kura-kura ninja itu gak tahu budi, gak bisa berterima kasih sama orang yang membantunya. Farhad Abbas, pengacara pembela kaum lemah yang membantu kura-kura ninja tidak dipenjara. Laporan daripada Ibu Epi Susanti. Jadi kau kura-kura ninja, kamu tuh udah dipecat, tinggal Mahkamah Agung aja. Karena waktu dia dipecat dulu dari Kongres Advokat Indonesia, dia kabur ke Pradi apa itu? Kabur dia. Makanya organisasi advokat ini kalau tidak memecat kura-kura ninja, tolong organisasinya dibekukan juga. Jadi bersama di Kongres KI, akhirnya koboi cengeng udah dipecat, sudah dipecat. Semangat terus. Ternyata protes Anda diterima oleh Kongres. Jadi pengacara itu butuh integritas, moral, ilmu, bukan berteriak-teriak, ampungan kayak gitu doang. Bukan Tarzan Kota. Pengacara Rasman yang naik ke meja sidang dipecat secara tidak hormat. Hari ini Kongres Advokat Indonesia telah memecat Firdaus Eyobo, pengacara yang naik ke meja sidang dipecat secara tidak hormat. Keputusan Kongres Advokat Indonesia adalah keputusan yang tepat, keputusan yang benar, karena ini yang diharapkan oleh banyak kalangan. Dulu Rasman Arief Nasution juga hal yang sama. Dipecat secara tidak hormat oleh Kongres Advokat Indonesia. Kami butuh pengacara yang berintegritas, yang bermoral, yang beretika, dan berilmu yang baik. Bukan pengacara uragan yang modal teriak-teriak doang tapi tidak ada ilmunya, tidak ada etikanya, yang uragan kampungan. Tidak butuh yang seperti itu. Nah teman-teman, kalian lihat kan, kalian lihat apa yang saya bilang. Akhirnya organisasi advokat mengambil tindakan yang tegas, langsung memecat, langsung diberhentikan, dilarang untuk pakai logo, dilarang untuk pakai atribut yang berbau dengan organisasi dia. Karena memang tindakan yang dilakukan itu, naik di atas meja pada saat persidangan itu, tidak ada, tidak boleh, dan sangat mencederai organisasi, mencederai profesi, mencederai juga marwah pengadilan, kayak gitu. Apalagi marwah penegak hukum, teman-teman. Terus begini, saya mengutip ya, saya cuma mengutip sedikit aja, mengomentari. Katanya dia tidak sadar, karena katanya ada bela diri yang dilakukan. Dia pernah ikut ini, ikut itu, tapi kan tidak ada alasan bang untuk naik di atas meja sidang. Tidak boleh seperti itu. Tidak ada pembenaran alasan apapun. Karena orang yang menjadi penegak hukum, orang yang menjadi advokat itu, dia dianggap mampu berpikir, dia dianggap cerdas, dia dianggap berwibawa, dia dianggap paham. Gimana caranya tiba-tiba di atas meja kan? Gimana tiba-tiba di atas meja? Alasan membela klien, alasan melindungi klien. Kenapa nih di atas meja kan? Terus itu Hotman Paris komentar di akunnya, itu mantep juga komentarnya. Dia minta untuk pengadilan
Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung untuk membatalkan basnya, karena memang sering terjadi seperti ini. Organisasi advokat yang satu pecat kan, tapi setelah itu dia masuk di organisasi advokat yang lain karena masih ada basnya, namanya berita acara sumpah. Seharusnya ini menjadi contoh untuk organisasi-organisasi yang lain agar tidak direkrut atau diambil kembali. Kenapa? Karena sudah ada organisasi yang memecat, berarti ada alasan-alasan yang fatal, alasan-alasan yang jelas sehingga dilakukan pemecatan tersebut. Saya cuma memberikan informasi, saya cuma meluruskan apa yang seharusnya teman-teman tahu. Saya tidak memanaskan dan saya tidak menjatuhkan siapapun. Ini semua by fakta, data dari Hotman Paris, data dari media, dan data dari beberapa klarifikasi. Jadi saya nggak ada apa-apa ya. Saya cuman menjelaskan dengan teman-teman. Jadi teman-teman, ada orang bilang sekarang hati-hati pilih advokat. Memang bahaya sekarang karena banyak yang kita tidak tahu, yang kita kenal tiba-tiba dia jadi advokat. Kita nggak tahu magang di mana, kita nggak tahu apa dia bikin, pelatihan di mana, tiba-tiba jadi advokat. Kayak gitu. Semoga teman-teman bisa cerdas, belajar hukum bijaksana supaya tidak terjerat hukum. Thank you. Jadi pemecatan dari KAI terhadap Firdaus Oibowo itu sudah benar. Jadi tempat di mana Firdaus Oibowo ini bernaung, organisasinya kan KAI itu, dia dipecat ya sudah benar begitu. Nah, harapannya kalau dia sudah dipecat dari KAI, kemudian sumpahnya juga dicabut dia dari artinya pengesahan sumpah dari Mahkamah Agung atau dari Pengadilan Tinggi, kemudian mencabut sumpahnya. Jadi benar-benar dia dicabut posisi dan status dia dari pengacara ya. Jadi artinya sudah tidak lagi menjadi pengacara. Nah, harapannya juga kalau ada organisasi advokat, di mana ada organisasi advokat baru yang tempat dia kemudian bernaung, itu nggak boleh. Siapapun organisasi advokat yang kemudian menerima dia tuh menolak, harusnya menolak. Gitu. Nanti kalau ada yang menerima juga, nanti kita akan kejar tuh organisasinya. Jadi memang ini harus dihentikan model-model pengacara yang seperti ini supaya tidak menjadi perusak dunia di bawah hukum, dunia pengacara, dunia kehakiman begitu. Hakim juga kalau bermasalah atau ada apa-apa juga dipecat kan. Jaksa juga kalau ada bermasalah apa-apa kan dipecat. Nah, pengacara juga dipecat begitu. Jadi saya minta nanti sudah benar KAI memecat, tinggal nanti sumpahnya dicabut atau dihentikan oleh Mahkamah Agung, oleh Pengadilan Tinggi. Terus kemudian kalau ada organisasi advokat kemudian yang menerima dia lagi, itu saya kejar. Dan sampai ada organisasi advokat siapapun juga atau organisasi apapun juga kemudian menerima dia sebagai tempat perlindungan, saya akan kejar duluan. Jadi itu dia. Jadi memang harus dipecat. Nah, ini berarti proses pencabutan sumpah itu gimana Bang nantinya setelah dipecat itu? Ya nanti kan begini, si Firdaus ini kan dia diterima sebagai advokat, itu kan ujiannya kan dari KAI. Setelah KAI memecat dia, tentunya KAI yang harus kemudian mengajukan permohonan pembekuan atau pemecatan dia melalui Mahkamah Agung atau melalui Pengadilan Tinggi tempat dia disumpah. Jadi KAI harus melakukan itu. Kemudian tidak ada lagi organisasi advokat baik Pradi, baik mana lagi, Pradi, KAI, kemudian Ferrari, itu jangan ada yang kemudian menerima dia lagi. Gitu. Jadi memang berhenti dia sebagai pengacara. Gitu. Nah ini kan Bang, dia juga tadi ke ke KAI, bahkan ke Mahkamah Agung terkait mengadukan hakim yang ada di PN Jakarta Utara. Abang melihatnya seperti apa sih? Bukan pengacara itu. Kelakuan kalau seperti itu kayak bukan pengacara. Jadi buat apa mengadu juga, nggak ada gunanya. Semua masyarakat sudah melihat kok, semua penegak hukum sudah melihat. Jadi nggak ada gunanya. Mau ngadu kemana aja juga nggak bakal diterima itu. Oh berarti bisa dibilang nantinya percuma aja ya? Percuma, pekerjaan sia-sia. Jadi kita melihatnya juga udah nggak bagus. Jangan sampai ada model pengacara yang seperti itu dijadikan model. Makanya memang harus diberhentikan dari dunia pengacara itu. Organisasi KAI. Jadi nggak ada gunanya. Jadi nggak ada yang dia bisa laporkan kemana, ke tempat mana juga nggak ada tempat dia melaporkan. Gitu. Jadi memang sudah benar KAI. Saya dalam hal ini mendukung KAI untuk memecat. Gitu. Nah, Pradi pun kan nggak akan pernah menerima mereka kan. Setelah itu ada lagi organisasi pengacara lainnya. Kalau masih menerima juga saya kejar supaya jangan menerima mereka.
gitu. Jadi artinya mereka karena tidak ada organisasi dan tidak ada pengesahan, ya sudah selesai jadi pengacara, berhenti. Hari bahwa saya sudah tidak bisa bersidang, suruh belajar lagi ilmu hukum. Kok ngeyel sih kok bang? Dibilangin jadi orang bang? Benar apa yang dibilang Bang Hotman Paris itu. Kalau berita acara sumpahmu dicabut oleh Pengadilan Tinggi Banten, sudah jelas otomatis kau tidak bersidang di seluruh Indonesia. Kau sudah di blacklist. Kau suruh Bang Hotman Paris belajar hukum lagi. Harusnya kau yang belajar loh Bang Virus. Bang Firdaus jadi salah lagi. Kenapa aku gemes banget sama ini orang ya? Terus dibilang lagi, saya sudah diterima oleh organisasi yang lain. Memang organisasi yang lain bisa. Tapi kan kau tidak ada berita acara sumpah. Mau gimana kau mau bersidang? Aduh, ini orang memperlihatkan ketololannya. Aduh. Suruh-suruh orang belajar lagi. Kenapa baru sekarang kalian ke KY? Kenapa baru sekarang kalian pakai toga lagi ke Komisi Yudisial? Asal-asal menggunakan toga. Toga itu dipakai ketika sidang di MK, perkara pidana. Ini pakai asal-asal toga. Disalahgunakan toganya dipakai. Dikit-dikit pakai toga. Malah menyalahkan organisasinya. Saya setuju organisasinya memecat dia. Sangat setuju. Karena sudah jelas-jelas itu tidak ada unsur ketidaksengajaan, tapi unsur sengaja. Bisa dilihat dari video. Masa bisa amnesia? Saya tidak tahu kenapa saya bisa naik di sana. Apalagi dibilang ibu-ibu itu, dia tidak ada unsur kesengajaan, dia tidak ada di tempat, tidak ada di tempat. Bagaimana? Orang dia di situ kok. Dicabut kok, dia naik kok ke atas. Kakinya kelihatan kok naik ke atas. Kenapa dia nggak sadar? Pakai amnesia segala lagi. Sudah ada bukti berseliweran tapi ngasih ngeles lagi. Makanya loh, siapa yang harus belajar? Anda, Firdaus, yang harus belajar. Jangan bikin gemes loh orang pengacara. Aku ini gemes loh dari kemarin. Kok sangat memperlihatkan, sangat mempermalukan dirinya sendiri loh. Konferensi pers terus. Takut ya nggak bisa beracara. Kalau Pengadilan Tinggi menyetujui mencabut KTA-mu, berita acara sumpahmu, kau masuk organisasi manapun, kau tidak akan bisa beracara. Paham? Sebenarnya saya nggak mau komen kayak apa kan, tapi saya komen karena terpaksa ini kan. Ya gimana ceritanya kan, kasihan sebenarnya. Seharusnya kalau mau mecat advokat tuh ya harus sidang etik dulu ya kan, sidang kode etik. Tapi gini loh, terlepas dipecat atau tidaknya, tetap aja akan bisa pindah OA lagi, karena kan advokat di Indonesia kan masih menganut azas multibar ya kan. Berarti sebagai contoh, advokat satu dipecat oleh OA A, pindahlah OA B, OA B dipecat lagi, pindahlah OA C, OA C dipecat, pindah lagi OA D. Itu terus menerus sampai keluar yajud majud. Itulah asasnya multibar kan, kecuali kalau single bar gitu loh. Bingung kalau single bar dipecat salah satu OA, dia mau pindah kemana gitu loh. Tuh, tapi kalau masih menganut asas multibar, ya akan pindah terus. Sebagai contoh ini senior kita OC Kaligis kan, beliau pernah dipenjara, tapi beberapa waktu yang lalu beliau hadir sebagai kuasa hukumnya presiden. Gitu loh. Ya wis lah, sabar, semoga ada hikmahnya aja lah. Ngopi. Akhirnya Firdaus Oibowo yang kemarin naik ke meja di pengadilan sekarang resmi dipecat oleh organisasi advokat yang selama ini menaunginya. Memutuskan, menetapkan, pertama, memberhentikan secara tidak hormat Saudara M. Firdaus Oibowo, sarjana hukum dari keanggotaan Kongres Advokat Indonesia. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah pemecatan Firdaus Oibowo ini juga bisa berdampak pada dicabutnya lisensi dia sebagai pengacara atau advokat? Kemudian selanjutnya bagaimana dengan nasibnya
si Agus, karena belakangan ini Farhad pun sekarang nimbrung ke kasusnya Firdaus Oibowo, Hotman Paris dan Razman, begitu loh. Sekarang dia sudah tidak lagi berbicara tentang Agus. Lantas bagaimana nasib Agus? Yuk kita akan sama-sama di sini, selain gosip kita sambil belajar. Di sini kita belajar tentang hukum ya. Oke, yang pertama, kalian tahu gak sih bedanya pengacara dan advokat? Ya, kalau pengacara itu dia tidak terikat dengan pendidikan, sedangkan advokat itu harus benar-benar punya basic terkait dengan pendidikannya, begitu loh. Jadi dia harus benar-benar sarjana hukum, begitu loh, nggak cuma sekedar paham hukum. Itu bedanya pengacara dan advokat. Kemudian kewenangannya juga berbeda. Kalau pengacara itu dia bisa menggugat, sedangkan pengacara itu tidak ya. Dan kalau pengacara itu dia bisa beroperasi hukum, menjalankan profesinya itu sesuai dengan surat dari pengadilan di satu daerah tertentu saja. Sedangkan advokat itu bisa bertugas mendampingi hukum di seluruh Indonesia. Itu kita awali dulu dengan perbedaan pengacara dan advokat. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Apakah dengan dipecatnya Firdaus Oibowo oleh organisasi advokat yang menaunginya selama ini bisa otomatis tercabut lisensinya? Itu tidak otomatis bisa ya, cuma bisa diusahakan menjadi dicabut gitu loh. Apa sih yang menyebabkan seorang pengacara itu dicabut lisensinya? Ada banyak faktornya, dari mulai melanggar kode etik, misalkan berbuat kriminal, menyembunyikan barang bukti, menggelapkan barang bukti dan lain sebagainya. Itu banyak banget faktornya, begitu loh. Tetapi faktor-faktor itu juga tidak serta-merta menyebabkan seseorang pengacara itu tercabut lisensinya. Jadi ini harus diajukan dulu ke pengadilan, nanti diputuskan oleh pengadilan. Jadi sebelumnya itu tahapannya dicari, diidentifikasi dulu ya kan, apa sih kesalahan-kesalahan si pengacara ini, begitu loh. Nah kemudian setelah ditemukan, diidentifikasi, ketemu, kemudian diajukan ke pengadilan, lalu diputus bisa oleh pengadilan. Nah kalau si pengacaranya tidak terima dengan putusan pengadilan itu, dia bisa ajukan banding. Nanti yang memutuskan itu adalah Mahkamah Agung, begitu loh. Jadi kasusnya Firdaus Oibowo bisa saja dicabut lisensinya. Jadi sekarang ini dia belum dicabut. Karena gini, dipecat dari organisasi beda dengan dicabut lisensi. Kalau dicabut lisensi pengacaranya berarti dia tidak lagi diperbolehkan menangani kasus, tidak boleh mendampingi hukum seseorang, menjadi pendamping hukum seseorang. Jadi sementara ini Firdaus Oibowo itu masih kartu kuning kalau dalam sepak bola, belum kartu merah. Kecuali nanti ada tuh yang menggugat, misalkan mengajukan, kemudian diinvestigasi kesalahannya apa, diajukan ke pengadilan, bisa itu Firdaus dicabut lisensinya, begitu ya. Nah, jadi kalau pakai analogi sederhananya sih seperti begini. Kamu seorang siswa, kemudian kamu itu dikeluarkan dari sekolah ataupun di DO dari satu universitas. Apakah kamu bisa masuk ke universitas lain? Ya tentu masih boleh, selama universitas itu mau menerima. Atau kamu dikeluarkan dari satu sekolah, di blacklist misalkan ya, apakah masih boleh sekolah? Boleh aja, begitu loh, dari ke sekolah lain dengan syarat sekolahnya mau nerima. Tetapi kan di sini mempertaruhkan reputasi, begitu loh. Jadi reputasimu sebagai siswa, sebagai mahasiswa itu buruk, begitu loh. Seandainya pun misalkan ada yang mau nerima sekolah, biasanya kan sekolah-sekolah yang katakan yang abal-abal, sekolah yang bukan
favorit, atau ke universitas juga bukan universitas semacam UI, UGM misalkan kalau udah di blacklist ya, begitu loh, bisa aja. Kemudian kedepannya kan ini reputasinya buruk ini mahasiswa ini ataupun siswa ini jadi buruk kan reputasinya. Nah, kaitannya nanti ketika kamu mau masuk di dunia kerja juga begitu. Ini perusahaan yang mau nerima kamu, bagaimana, mau apa enggak, kamu kan sudah punya reputasi buruk begitu loh. Jadi ini mempersulit kamu untuk bertarung di dunia kerja. Ya kecuali kamu misalkan di blacklist dari sekolah, kamu jadi pengusaha, jadi pedagang, yaitu ya no smoking, no problem gitu kan, nggak ada masalah. Nah ini jadi di sini tuh reputasi yang dipertaruhkan. Nah yang terjadi dengan Oibowo juga begitu ya kan, meskipun dia keluar ya kan, banyak yang nawarin lagi kan organisasi hukum yang mau menampung dia, tapi kan reputasi begitu loh. Ya tergantung nanti kliennya mau pakai dia apa enggak kan begitu tuh. Kalau klien masih pakai Firdaus Oibowo yang sudah di blacklist begini kan dipertanyakan ini kliennya bagaimana begitu loh, kok make si Firdaus Oibowo kan begitu. Ini kan tentang reputasi. Kemudian yang kedua, terus bagaimana dengan nasib Agus? Ya nasib Agus berarti kan sekarang sudah menjadi ampas. Terbukti Farhad aja sekarang sudah nimbrungnya bukan lagi di Agus, sudah nimbrung di kasus yang baru ini. Ya kalau dianalogikan kan Agus itu seperti tebu, kunyah manisnya dimakan ya kan, dihisap, kalau udah jadi ampas ya dibuang begitu loh. Buat apa manisnya udah nggak ada begitu loh. Makanya nasib Agus ke depan ya sudah, kita udah bisa baca bagaimana nasibnya ke depan. Jadi kalau selama ini misalkan bang jangan bahas Agus mulu bang, nanti begini nggak bisa. Kamu mau membatasi orang untuk tidak membahas Agus itu susah begitu loh. Karena begini, ini kan apa, simbiosis mutualisme gitu loh. Misalkan saya ngebahas Agus karena itu kebutuhan kalian juga, butuh informasi. Kemudian wartawan juga mewartakan ya untuk kebutuhan beritanya dia begitu loh kan. Itu jadi saling keterkaitan. Ya pokoknya ditunggu saja akan meredup dengan sendirinya kan begitu. Ya terbukti sekarang Agus Gana kan meredup dengan sendirinya karena ke depan itu kan ada kasus-kasus yang jauh lebih seksi untuk dibahas begitu. Jadi nggak perlu aduh gua sumpek bang dengerin Agus, enggak, lama-lama juga akan turun begitu loh. Nah makanya dalam hidup juga kan begitu, setiap orang tuh akan dikasih satu momen begitu loh untuk dia melangkah sukses begitu loh. Kamu juga begitu nih, kamu tuh dikasih momen begitu loh. Momen ini tidak akan bertahan lama begitu, hanya sebentar. Nah orang yang cerdas dia mampu memanfaatkan momen ini gitu loh. Ketika kamu dikasih satu momen untuk melangkah sukses, manfaatkan betul begitu loh, dengan cara yang baik tentunya ya. Agus juga begitu, sebenarnya dikasih momen oleh Tuhan begitu loh kemarin. Seandainya dipakai dengan cara yang baik, misalkan udahlah ngikutin misalkan apa katanya Nopi misalkan begitu, ngikutin apa katanya Densu, gunakan untuk pengobatan misalkan. Ya sebenarnya sih dia sampai sekarang mungkin sudah punya kafe sendiri, sudah punya mobil, sudah punya rumah, bisa aja begitu gitu loh. Karena disalahgunakan momen yang diberikan oleh Tuhan, ya akhirnya seperti sekarang ini begitu loh. Ya sekali lagi, di channel ini nggak cuma gosip, tapi kamu juga dapat pelajaran hidup. Terima kasih karena sudah menyimak. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini, dan kepada para sahabat sekalian yang mungkin ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.